setan sebagai musuh kita, kemudian silaturahim dan halal bihalal sebagai bentuk perlawanan kita kepada setan. Yang juga saya dahului dengan kalimat, biasanya orang halal bihalal, orang silaturahim yang disampaikan adalah bahwa silaturahim maupun halal bihalal itu membawa atau memperluas rezeki dan memperpanjang. Nah, yang ketiga ini yang jarang disampaikan, yaitu bentuk perlawanan terhadap setan. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang haramnya khamr dan maisir, di situ kemudian Allah menunjukkan bahwa target utama, tujuan yang paling diinginkan oleh setan adalah adanya al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jadi dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi orang mabuk, orang berjudi, dosa iya, tapi itu bukan tujuan setan menggoda kita. Tujuan utamanya adalah agar terjadi permusuhan dan kebencian di antara kita. Nah, kita sudah lihat fakta di medsos terutama begitu banyak hate speech, ujaran kebencian. Betapa banyak orang saling bermusuhan, beda sedikit tawuran. Nah, ini halal bihalal. Nah, kemudian untuk mujahadah itu apa tujuan utamanya? Kalau halal bihalal dikatakan bentuk perlawanan terhadap setan, maka mujahadah ini bentuk perlawanan terhadap nafsu kita sendiri. Kenapa demikian? Nafsu kita ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihentikan, tidak boleh dimatikan. Nafsu kita itu harus tetap diberi asupan agar tetap ada, tetapi harus dilawan. Nah, ini yang repot. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna a'dal a'dai nafsu. Sesungguhnya musuh yang paling keras di dalam memusuhimu adalah dirimu sendiri. Sehingga ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar yang luar biasa pengorbanan umat Islam, Nabi bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kenapa saya katakan luar biasa kerasnya berjihad, berjuang dalam perang Badar itu? Karena 1 lawan 3. Umat Islam cuma 300-an, orang kafir 1000. 1 lawan 3. Kemudian peralatannya mereka lebih bagus, umat Islam seadanya. Kemudian perbekalannya mereka bawa ratusan ekor unta untuk konsumsi. Sementara banyak umat Islam yang waktu itu berpuasa. Karena apa? Ya karena memang nggak ada yang mau dibawa. Ayyuhal mujahidun rahimakumullah. Jadi kita bermujahadah itu merupakan bentuk perlawanan kepada nafsu kita, sehingga Nabi bersabda, kita pulang dari perang atau jihad yang kecil, yaitu perang Badar, menuju perang yang lebih besar, yaitu memerangi nafsunya sendiri. Nafsu ini kadang terjadi bukan hanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, kalau berzina kan haram, tapi nafsu kita mau.
mencuri haram, tapi nafsu kita mau. Tapi terjadi juga pada hal-hal yang halal apabila dilakukan berlebihan. Nonton bola halal, tapi kalau berlebihan nonton bola sampai lupa punya istri, nggak dikekepi, menjadi haram. Karena ngekepi istri adalah kewajiban seorang suami. Jadi ada kesenangan nafsu yang halal tapi bisa menjadi haram karena berlebihan. Bahkan di dalam ibadah, nafsu kita itu bisa merusak ibadah kita. Contohnya, ibadah yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Ibadah sakarepe dhewe kalau bahasa Jawa. Ibadah hanya mengikuti nafsu. Wah, saya ingin masuk surga, saya mau beribadah yang banyak, tetapi ada kewajiban yang tidak. Lagi-lagi saya contohkan hubungan suami istri. Utsman bin Mas'ud punya istri. Ya katakanlah namanya Bu Utsman. Kumpul-kumpul arisan. Yang lain pada ketawa ketiwi, namanya berkumpul ya, dan seneng-seneng. Bu Utsman ini diam aja, monjo, sedih. Nggak tahunya Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan. Sehingga ketika selesai acara, Bu Utsman itu dipanggil, Bu Utsman, saya lihat kamu ini kok sepertinya tidak bahagia. Yang lain ketawa ketiwi, kamu mojok aja. Ada apa? Wahai Bunda Ummul Mukminin, saya ini seorang istri tapi seperti bukan istri. Loh, maksudnya gimana? Loh, saya tidak pernah dikekepi sama suami saya. Kok bisa begitu? Sepanjang malam sholat ibadah, berpahala. Kemudian Aisyah menghibur, ya sudahlah, yang berapa kan bisa masuk siang. Kata Bu Utsman, masuk siang bagaimana, siangnya puasa. Berarti nggak pernah dikupi, siang malam ibadah terus. Aisyah radhiyallahu anha cepat-cepat melapor kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada temannya yang nama Bu Utsman Kanjeng Rasul memanggil. Wahai, saya dengar informasi bahwa engkau telah melakukan semacam ini. Iya ya Rasulullah, karena saya ini cinta kepada Allah, sehingga waktu saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya ini yang agak salah, kurang lupa. Apa yang dikatakan atau disabdakan oleh Kanjeng Rasul? Wahai Utsman, kamu melakukan ibadah sunnah. Kan sholat malam sunnah ya. Siangnya puasa terus, ya sunnah juga, mau puasa itu wajibnya hanya di bulan. Tapi engkau meninggalkan kewajibanmu sebagai seorang. Jadi melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah ini yang kemudian mendapatkan penilaian. Ibadah pun itu kan karena nafsu, ya, nafsu orang tersebut, ya, pengen masuk surga, ibadah terus gitu kan, tapi lupa dengan Tuhan. Termasuk orang yang naik haji dengan memaksakan diri. Haji kok ngutang-ngutang? Wong haji itu wajib bagi orang yang mampu transportasi ilaihi sabila,